Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah sekalian, Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemarin kita sudah berkenalan dengan lingkungan sekolah Esluhaku tahun ajaran ini. Juga mengenal sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah yang namanya kita abadikan menjadi nama kelas kita. Teman-teman sekalian, rumah dan keluarga merupakan lingkungan sekolah juga. Bagaimana tidak, teman-teman juga belajar dari orang tua dan saudara di rumah. Betul? Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab anak muslim dalam keluarga. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan menyampaikan adab kepada orang tua, saudara, dan lingkungan. Mengapa kita harus belajar tentang adab, teman-teman? Karena jika kita belajar tentang adab dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan semakin mencintai keluarga kita dan kita dapat hidup dengan bahagia. Tentu teman-teman mau kan? Pertama, adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua ada beberapa. Yang pertama, tentu saja kita harus selalu mendoakan orang tua. Kalian tentu sudah hafal doanya, bukan? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Doa singkat ini sebaiknya teman-teman baca setelah selesai salat fardu. Kenapa Ustazah? Karena doa setelah salat fardu itu insya Allah makbul, artinya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalian ingin orang tua kalian diampuni dosanya dan disayangi oleh Allah. Yang kedua adalah mendengarkan dan mengamalkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua insya Allah semuanya untuk kebaikan teman-teman. Maka kalian dengarkan baik-baik dan kalian amalkan. Oke? Ketiga, menghormati orang tua dan menyayanginya. Orang tuamu adalah orang yang sangat berjasa. Sewaktu lahir, kalian tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Kalian tak punya baju, orang tuamu lah yang membelikan. Kalian lapar dan haus, ayah bunda menyiapkan untuk kalian. Bahkan bunda menyusui kalian selama 2 tahun. Setiap kalian haus, bunda selalu siap sedia. Masya Allah, luar biasa pengorbanan ayah bunda. Maka kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Keempat, merendahkan diri di hadapan mereka. Saat di hadapan orang tua, kita harus selalu bersikap sopan. Jika berjalan di depan orang tua, jangan lupa ucapkan permisi. Jika membutuhkan bantuan orang tua, kita ucapkan kata tolong. Jangan lupa berterima kasih ya teman-teman. Kita juga harus berkata yang lemah lembut. Tidak boleh berkata kasar, apalagi membentak. Jika kita berkata kasar, maka pastilah orang tuamu akan sangat sedih. Kelima, membantu orang tua. Dalam keluarga, kita harus saling tolong. Jika orang tua sedang sibuk, tanyakan kepada ayah bundamu. Saya boleh bantu apa, Bun? Saya boleh bantu apa ya? Kelima adab tadi harus selalu kita usahakan untuk kita lakukan. Mengapa kita harus selalu menjaga adab kepada orang tua?
Satu jawaban yang pasti adalah karena itu perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Nah, Rasulullah juga sudah menyampaikan pesan mulia agar kita menjaga adab kepada kedua orang tua. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Nah, teman-teman, hadis ini memasukkan adab kita kepada orang tua untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, hadis ini insya Allah akan kita hafalkan bersama. Yang berikutnya adalah adab kepada saudara. Dengan saudara, kita juga harus menjaga adab, teman-teman. Apa saja itu? Suka berbagi. Itu yang pertama ya. Kalau ada makanan atau suatu mainan, maka jangan lupa untuk selalu berbagi dengan saudaramu. Sedikit tidak mengapa, asal semuanya kebagian. Betul? Yang kedua adalah adil dan tidak mau menang sendiri. Yang ketiga adalah berkata lembut dan tidak kasar. Yang keempat adalah suka menolong. Dan yang kelima adalah suka memaafkan. Kalau kita bisa menjaga adab ini, teman-teman, dipastikan keluarga kita akan tenang dan bahagia. Tidak ada yang suka berantem, tidak ada yang marah-marahan, tidak ada yang mau menang sendiri. Wah, pasti menyenangkan. Yang berikutnya adalah adab kepada lingkungan. Adab kepada lingkungan ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri dan rumah, yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan tinggalkan sampah, bungkus makanan, atau jangan biarkan mainanmu berantakan loh. Yang kedua adalah mencuci piring sendiri. Sewaktu kelas 1 kalian sudah belajar ya, dilanjutkan ya teman-teman. Yang ketiga, merapikan kamar. Dan yang keempat, menyapu lantai. Ini adalah pekerjaan yang ringan loh sebenarnya dan bisa dilakukan oleh anak-anak seusiamu. Jangan malas. Kita jaga kebersihan diri dan rumah kita. Adab kepada lingkungan yang berikutnya adalah merawat tanaman dan hewan peliharaan. Jangan lupa, kalau di rumah kita ada tanaman dan hewan peliharaan, maka kita harus rajin. Yang pertama, menyiram tanaman. Yang kedua, memberi makan hewan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan hewan. Nah, selamat beramal soleh teman-teman. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman, dengan kita menjaga adab tadi, berarti kita sudah beramal soleh. Allah sayang sekali kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Oke? Nah, demikian pelajaran adab kita pada hari ini. Selamat menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.